Kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 tentang bagaimana cara hidup jemaat Tuhan yang ada di Makedonia yang patut kita teladani bersama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1, ayat firman Tuhan ini berkata demikian: Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mempelajari kitab 2 Korintus pasal 8, maka ini tidak dapat dipisahkan dengan pasal 9. Artinya kedua pasal ini saling berkaitan. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1, bagaimana Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus tentang kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada jemaat Tuhan yang ada di Makedonia. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan, maka kita akan menemukan bagaimana anugerah, bagaimana kemurahan, bagaimana kasih karunia itu dianugerahkan kepada jemaat Tuhan di Makedonia. Nah, kalau kita berbicara tentang kasih karunia, maka kasih karunia itu adalah anugerah Tuhan, adalah pemberian Tuhan kepada siapa saja yang menurut Tuhan layak dan berkenan untuk menerimanya. Kata kasih karunia dalam bahasa Yunani dipakai kata charis yang memiliki arti bahwa kasih karunia itu dianugerahkan bukan berdasarkan perbuatan karena mungkin kita baik atau lain sebagainya. Tetapi kasih karunia ini adalah mutlak otoritas dan wibawa Tuhan yang dianugerahkan kepada orang yang layak berkenan menerimanya menurut kriteria dan penilaian daripada Tuhan. Nah, kalau kita melihat tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Makedonia, itu sangat luar biasa. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-9, 2 Korintus 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia, mereka teladani daripada Tuhan. Kalau kita mempelajari 2 Korintus pasal 8, itu luar biasa. Karena jemaat Makedonia adalah jemaat yang sangat-sangat miskin. Jemaat yang hidup di dalam kekurangan, jemaat yang hidup di dalam keterbatasan baik secara ekonomi, kehidupan dan lain sebagainya, semuanya serba terbatas. Tetapi yang luar biasa, sekalipun mereka hidup di dalam kekurangan, hidup dalam keterbatasan, tetapi spirit atau roh atau semangat untuk memberi bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan itu sangat luar biasa. Sementara jemaat Tuhan di Korintus adalah jemaat yang kaya, hidupnya dalam kelimpahan, tetapi cara hidup mereka tidak seperti jemaat Tuhan yang ada di Makedonia.
Nah, inilah yang dapat kita pelajari. Inilah yang akan kita lihat dari jemaat Tuhan yang ada di Makedonia ini. Apa-apa saja yang dapat kita teladani sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, dalam 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2 saya baca buat kita semua. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Yang pertama kita melihat, jemaat Makedonia adalah jemaat yang alami pencobaan hidup yang luar biasa, yang hidup di dalam penderitaan, kekurangan, serta keterbatasan. Namun yang luar biasa daripada mereka, mereka selalu hidup di dalam sukacita. Pada umumnya orang bersukacita karena dia mendapatkan sesuatu yang baik atau sesuatu yang luar biasa. Sangatlah mudah bagi orang bersukacita ketika dia berada dalam kelimpahan. Tetapi kalau dia dalam penderitaan, kesusahan, kesulitan, itu tidak mudah. Tetapi tidak kita jumpai kepada jemaat Tuhan yang ada di Makedonia. Dicobai dengan berat, sukacita mereka melimpah. Sekalipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Dari ayat-ayat ini saya mengambil satu kesimpulan yang pertama. Sukacita itu, atau sukacita yang datang dari Tuhan, tidak pernah ditentukan oleh situasi, keadaan, kondisi yang kita alami. Orang yang ada sukacita di dalam Tuhan, sekalipun dia hidup dalam kekurangan dan keterbatasan, dia tidak pernah mengeluh, karena dia tahu apapun yang diizinkan oleh Tuhan mendatangkan sukacita di dalam kehidupan mereka. Itu yang pertama. Jadi hidup dalam sukacita sekalipun menderita, susah, dan lain sebagainya. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari jemaat Makedonia adalah hidup untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Alkitab berkata mereka pertama-tama memberikan diri mereka kepada Tuhan. Pertama-tama mereka mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Baru mereka memberikan apa yang ada pada mereka. Saya mempelajari firman Tuhan. Selama kita tidak bisa memberikan hidup kita untuk Tuhan, kita tidak dapat memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan bisa berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau orang itu sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidupnya saja dia berikan, apalagi yang ada padanya. Jadi teladan yang kedua yang dapat kita pelajari adalah hidup untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ini teladan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan.
Jangan takut berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Jangan takut berkorban untuk Tuhan, bagi pelayan, bagi pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan selalu katakan segala jerih lelahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Yang ketiga, yang dapat kita teladani dari jemaat Tuhan yang ada di Makedonia. Dalam 2 Korintus 8 ayat 4, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus, pelayanan diakonia. Bayangkan hidup dalam kemiskinan, hidup di dalam kekurangan, hidup di dalam keterbatasan, tetapi punya spirit, punya semangat, punya roh untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Mungkin kondisi ekonomi finansial kita tidak seburuk dengan jemaat Tuhan yang ada di Makedonia, tetapi spirit jemaat Makedonia itu luar biasa. Mereka mau berbuat sesuatu untuk orang-orang kudus yang sementara berada dalam kesulitan. Doa saya, kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada jemaat Tuhan yang ada di Makedonia terimpartasi buat jemaat kita yang ada di Kasongan, bahkan Bapak Ibu dimanapun engkau berada, untuk melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Dengan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Jadi mereka mengumpulkan apa yang mereka bisa berikan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan 2 Korintus pasal 8 ayat 4 dan 5, firman Tuhan berkata, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, mendesak rasul-rasul Tuhan, di antaranya Paulus, mohon izin supaya mereka diikut sertakan, mereka dilibatkan. Nah, apabila orang-orang percaya yang hidup di zaman ini seperti mental jemaat Tuhan di Makedonia, maka pekerjaan Tuhan, maka pemberitaan Injil, maka pelayanan misi akan menjangkau banyak tempat, banyak daerah, karena turut sertanya orang-orang yang mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Rasul Paulus tahu mereka miskin, kekurangan, tetapi mereka dapat memberi lebih daripada yang diharapkan oleh Paulus. Itu luar biasa. Ini hanya dapat terjadi kepada setiap orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Doa saya kepada Tuhan, mari kita meminta kepada Tuhan, Tuhan, anugerahkanlah kasih karunia itu kepada saya, kepada keluarga saya, sehingga dengan kasih karunia yang datangnya daripada Tuhan, saya dapat pergunakan untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Saya tetap hidup dalam sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Saya tetap menjadi orang yang percaya, yang mau memberi bagi pekerjaan Tuhan, dan setia melayani Tuhan dan pekerjaannya. Doa saya pada hari ini dimanapun engkau berada, Tuhan Yesus memberkati.